Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Nah kali ini guys, aku mau ngucapin selamat milad buat Muhammadiyah yang ke-112. Guys, kalian tahu gak sih, jumlah sekolah Muhammadiyah di Indonesia itu mencapai 5.346 sekolah. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya itu berjumlah 2.453. Sedangkan SMP atau MTS-nya itu berjumlah 1.599. Lalu SMA, MA atau SMK-nya itu berjumlah 1.294. Sedangkan perguruan tingginya itu berjumlah 178 yang terdiri dari 83 universitas, 53 sekolah tinggi, dan 36 bentuk lainnya. Lembaga Pendidikan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 1 Desember tahun 1911. Nah, sekolah pertama yang didirikan oleh Muhammadiyah itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah atau yang disingkat menjadi MIDI. Selain terkenal di Indonesia, Muhammadiyah juga sudah mendunia. Apa buktinya? Buktinya itu ada 29 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Di antaranya itu ada di Mesir, Iran, Sudan, Belanda, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjut, cari sendiri di internet. Dan kamu harus tahu ya guys, moto Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini itu adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Muhammadiyah. Rolu 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif, dan pastinya sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat. Dan kali ini siarannya ini spesial ya, karena ini tempatnya seperti ini. Kemudian ini sudah ditemani sama presenter kesayangannya Mugaru. Woi, ada Zira, kemudian ada Damia, kemudian ada Cyril. Oh, jangan sampai lupa namamu. Ya, ini siaran yang luar biasa ini ya. Oke, dan tema kali ini apa kemarin itu? Temanya itu kalau kemarin tuh ayo masuk Mugaru ya Pak ya. Nah, terus sekarang apa Dam? Kemarin dikasih tahu Pak Nur enggak? Lupa Pak, apa ya Pak? Oh lupa. Oke, kita bikin tema ya. Ini kita ke keahliannya Pak Nur kan bikin tema. Wes. Yes, keren Pak. Oke, temanya kalian harus masuk Mugaru. Weh, ini baru ini. Pertanyaannya dari Damia dulu. Kenapa adik-adik atau Mugaru lover semuanya itu harus masuk ke Mugaru, Dam? Karena SMP Mugaru ini sekolahnya itu bagus, fasilitasnya itu juga lengkap, bikin nyaman. Terus di Mugaru ini juga bisa ngembangin bakat-bakat adik-adik semua gitu loh Pak. Oke, berarti kamu merasa nyaman di sini ya? Iya pasti dong Pak. Oh iya, kenyamanan itu nomor satu ini Zir ya. Iya, bener. Kalau nggak nyaman jangan dilanjutkan gitu ya. Apalagi kalau rumah nggak nyaman gitu kan, harus pindah rumah. Iya, ke ini loh, kemana? Oh, ke Grand Masangan. Oke, ini ngomong-ngomong ini sudah sarapan belum, Dam? Sudah dong Pak, sudah. Tapi dikit toh. Oh dikit toh? Iya. Kamu diet? Nggak diet. Memang lagi nggak masak nasi Pak. Oh nggak masak nasi. Makan roti sama minum susu doang. Oh iya ini buru-buru mau siaran ini ya. Oke, Ril sekarang Ril, kenapa Mugaru Lovers itu harus masuk Mugaru, Ril? Karena Mugaru itu sekolahnya tuh nyaman, habis itu ekskulnya banyak, jadi bakat-bakat siswanya itu bisa tersalurkan ya kan. Habis itu Mugaru itu sekolah terdebes di dunia Pak. Wes, ini terdebes di dunia, bener loh ya? Iya. Pagi-pagi yang ada siarannya seperti ini hanya Mugaru. Sekolah lain mana ada Pak? Mana ada? Mereka terbayang aja enggak? Kita ini sudah melakukan, sudah bosen ya. Sudah pindah-pindah tempatnya dari lapangan ke studio ke sini ya. Dan ini sambil menunjukkan pamer-pamer ini loh. Iya, pamer flexing. Yo flexing untuk menginspirasi. Yes. Oke. Sekarang Pak Nur mau ke presenter kesayangannya Mugaru. Zir, kamu kok bisa-bisanya ya? Dulu itu waktu dikasih tugas itu kok aku Zira presenter kebanggaan Mugaru. Itu sebenarnya terinspirasi dari mana kamu itu? Saya tuh terinspirasi dari diri saya sendiri, kayak saya tuh sering disayangi kayak sama hewan, sama
Kamu disayangi sama hewan? Disayangi sama hewan? Iya, disayangi sama hewan. Karena setiap tidur itu saya ditemani sama kucing saya, Pak. Oh, iya. Terus makanya aku bilang presenter kesayangannya Mugaru gitu. Oke. Terus kalian bisa ngelawak gitu lah, Pak. Oh iya ya, memang benar-benar ngelawak menghibur itu ya. Kesayangannya Mugaru. Oke, terus kemudian kamu bikin iklannya Mugaru itu kamu bikin teksnya kok beda sendiri ya? Kalau Mugaru disamakan dengan sekolah yang lain, itu kan kamu nggak terima. Itu kok bisa seperti itu? Gimana? Ya karena saya itu saya itu tahu kalau Mugaru itu emang beda banget dari yang lain, makanya saya tuh pengen bikin yang paling unik banget. Oh iya. Sih. Berarti kamu teksnya iklan itu tidak mau yang BB aja ya? Iya. Oh, mau harus yang fantastik gitu. Oke, dan itu fantastik loh ya. Aku nggak terima, Rek, kalau Mugaru disamakan dengan sekolah yang lain, itu kan. Iya. Emangnya disamakan dengan sekolah apa? Yang setara dengan Mugaru itu apa sih? Apa ya? Ada sekolah yang setara dengan Mugaru? Ada kayaknya, cuma nggak ada ekskul presenternya aja gitu. Berarti ya nggak setara itu. Oh iya. Iya. Iya sih. Grand masakan ya apa? Enak loh. Enak. Apalagi kalau ada Cyril gitu. Enggak dong. Oh, berarti kamu mengharapkan Cyril ini pindah ke Grand masakan? Iya. Enggak, Pak. Iya. Enggak, Pak. Airil. Enggak. Katanya Karina pindah rumah subsidi. Enggak. Oke, ini urut lagi ya, seret gini ya. Zir, kemarin kan ulangan bahasa Jawa itu ya. Iya. Itu gimana? Menurutmu gimana? Menurutku lumayan gampang, cuma pas lihat aksara Jawa itu banyak yang sama-sama gitu, jadi bingung mau jawab yang apa. Apalagi yang ada satu soal yang jawabannya tuh hampir sama semua, Pak. Gimana sih Pak Nur ini? Itu ada yang beda apa sama semua itu, Pak? Jadi gini, Pak Nur itu ketika bikin soal ya, aksara Jawa, beberapa aksara Jawa itu kan ada yang sama. Misalnya no sama do. Itu kan yang satunya seretnya di atas, kemudian baru begini. Ini yang do ini seret dari bawah ke atas. Mirip. Itu memang Pak Nur sengaja itu ya. Kalau anak-anak menganggapnya itu kan sama. Sebenarnya itu beda itu. Ya Allah, Pak. Tapi tulisannya bagus kan? Iya. Tulisannya bagus ya? Insya Allah. Oke, ini karena Pak Nur itu tidak mentolerir tulisan yang tidak bagus gitu ya. Masa belajar dari dulu sampai sekarang tidak bagus tulisannya? Oke. Siapa tulisannya paling bagus, Pak, di sekolah ini? Paling bagus. Nah, ini kita spill ya. Iya. Pak Rus langsung sebut namanya ya. Nazareta. Oh, Nazareta kelas 8 D. Yang presenter itu? Iya. Oh. Terus paling jelek? Paling jelek kelihatannya kamu gitu. Oh. Ya wes. Pak Nur nih jahat. Pak Nur ini jahat banget. Ya Allah. Iya, jahat supaya kamu tergelitik supaya bisa memperbaiki diri seperti itu. Iya. Oke, Ril, gimana Ril? Ulangannya Ril? Kemarin Ril? Ulangannya menurutku lumayan gampang, Pak. Jadi semuanya itu kan Pak Nur kan cerita pengalaman itu kan yang uraian tuh kayak hampir semuanya tuh tentang Mugaru, yang bukan tentang Mugaru kan cuma satu ya, Pak ya. Nah, jadi tuh kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh udah biasa Pak Nur tanya kan ya di podcast atau apa gitu. Jadi aku tuh tinggal translatein ke bahasa Jawa aja, Pak. Jadi itu juga salah satu yang membuat gampang. Habis itu aksara Jawanya juga alhamdulillah aku hafal, jadinya gampang, Pak. Oke, yang paling penting itu kan kesiapannya. Ya. Itu kan pasti belajar ya. Iya dong. Oh, jangan sampai bahasa Jawa enggak belajar. Itu malu-maluin Pak Nur itu ya. Belajar nulis. Oh, belajar nulis. Loh kan bahasa Jawa tuh kuncinya satu, Pak. Iya. Tulisan api. Tulisan api, bener. Jadi Pak Nur ini peduli sama tulisannya. Kenapa? Karena kalau tulisan bagus itu mencerminkan bahwa kamu itu sekolah gitu ya. Yang membedakan orang sekolah sama orang yang tidak sekolah itu adalah tulisannya jelek atau bagus gitu. Oke, Dam, gimana Dam? Ulangannya kemarin Dam? Ulangannya kemarin lumayan gampang sih Pak, tapi yang aksara Jawa juga aku agak bingung kayak Zira. Tapi kan di soal-soal lain kayak pilihan ganda itu kan kayak suruh diterjemahin tuh ya aku juga sudah bisa Pak. Sudah bisa ya? Iya. Oke, luar biasa ini. Ini dari sekolah? Ikrom. Ikrom itu apa sih singkatannya? Inovatif, kreatif, kompetitif, menyenangkan. Oh, menyenangkan. Iya. Oh iya, luar biasa. Ikrom. Iya. Kemudian Kir, kreatif insan robani. Oke. Jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo?
atau berapa jam perjalanan? Kalau misal pagi-pagi itu Pak, nggak sampai 10 menit udah nyampe Pak. 10 menit. Oh iya, rumahmu di mana sih? Di Jaya Mas Pion tuh loh, belakangnya Pasmar 1. Tahu. Oh iya, Pak Nur sering ke sana. Dia kamu habis muncul ke belok kanan. Iya. Aku belok pabrik. Pabrik apa? Oh iya, ini belok kiri, ini belok kanan. Gudang-gudang. Oke, dari apa namanya perumahannya? Jaya Mas Pion Permata Gedangan. Jaya Mas Pion Permata Gedangan. Apa? Apa? Tadi perumahannya apa? Jaya Mas Pion Mata Permata. Ini Zira ini ngalamun ini. Kalau gitu. Oke, kalau Siril dari rumah ke sekolah berapa jam? Nggak sampai jam sih Pak ya, cuma kalau misal pagi nggak macet tuh biasanya tuh kayak 8-9 menitan. 8-9 menitan. Itu ngebut itu ya? Iya kayaknya mama tim ngebut Pak. Oke, kamu kalau ke sekolah diantar siapa? Mama. Mamamu. Iya. Oke, berarti kan 10 menit ya? Nggak 20 sampai menit? sih. Apa nih? Berapa menit tadi? 8 sampai 9 menit. 8 sampai 9 menit. Oke, berarti yang di Gria Permata ya. Gria Permata Gedangan itu seharusnya masuk ke Mugaru karena Iya memang dong. deket gitu kan. Iya Pak. Hanya 10 menit loh. Ya maksimal 10 menit lah sudah sampai sini. Tidak bikin apa namanya itu Pusing karena macet. Nah, itu. Berarti Mugaru Lovers yang berada di Gria Permata Gedangan dan sekitarnya, Kebun Sikep, Congkop, itu kan? Iya. Nah, itu seharusnya masuk di Mugaru gitu. Nggak usah pusing-pusing cari sekolah yang kemana-kemana lah ya. Cari yang deket aja Pak, Mugaru. Nah, tapi sebenarnya bukan yang deket aja, Ril. Iya. Yang terbaik gitu Iya kan. dong. Oke, sekarang dari Gria Masangan. Gria Masangan Grand Masangan Iya. ke Mugaru berapa jam? nggak sampai jam kayak serial, cuma kalau misalnya pagi itu cuma 10 menit. Yang penting tuh yakin nggak bakal telat gitu Pak, jadi pasti datangnya tuh lebih awal gitu. Oh, itu omongannya para wali yakin nggak telat, akhirnya nggak telat ya. Iya. Oke, itu daerah mana tuh Grand Masangan itu? Apa? Daerah mana? Daerah Sukodono. Daerah Itu- Sukodono. Itu tuh calon rumahnya Siril. Oh, kalau rumahnya Siril, rumah yang subsidi itu. Iya. Oh. Yang kamarnya cuma satu. Oke. Jadi ini bagi Mugaru Lovers yang berada di Sukodono, ini juga harus ke Mugaru. Iya. Ya deket kan? Iya, deket. Deket ya, nggak sampai lapar lagi gitu kan ya? Enggak. Sampai keringetan ya? Iya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ini kalau harus kamu jawab sing secara ya, jelas ya. Kenapa Mugaru Lovers harus masuk ke Mugaru? Karena Mugaru ini sekolah yang paling bertakwa Pak. Sekolah yang paling mementingkan agama gitu. Jadi setiap kita istirahat pasti ada sholat duha. Terus kita biasakan sholat duhur juga pastinya. Terus ada ngaji juga. Terus di Mugaru ini fasilitasnya lengkap banget Pak. Aku masuk sini gara-gara fasilitasnya Mugaru ini kok banyak banget gitu. Mulai dari ruang kelas yang bersih, terus perpustakaan, terus terus masjid, kamar mandinya juga. Kantin. Ya kantin. Nah, yo apa Akhirnya ngomong apa Pak? Kantin ngomong apa sih? Oke, terus pertama kali kamu menginjakkan kaki di Mugaru itu kapan dan bagaimana perasaanmu? Sebenarnya awalnya aku nggak mau lanjut ke sekolah Muhammadiyah. Saya itu dulu pengen masuk ke SMP negeri, cuma gara-gara racun dari teman-temanku, makanya sekarang aku di Mugaru di SMP Muhammadiyah lagi. Terus pertama kali itu bulan apa ya? Agustus. Bukan. Bukan. Juni. Kamu tes? Kamu kan seleksinya kan bulan apa kemarin? Oh, saya tesnya tuh bulan Maret kalau nggak salah. Maret. Berarti sebelum itu Februari lah ya. Anggap aja Februari. Kamu bisa membayangkan Zira, seandainya kamu sekolah di negeri, ya, sekolah di negeri. Ya. Pagi-pagi begini kamu ngapain? Paling diem tok di kelas. Iya nganggur gitu Iya. kan. Sambil ngitungi, "Ih kok koyo ngene sekolah nih." Kalau di Mugaru kan biasa siaran gitu Iya. kan. Jadi gimana? Kamu merasa beruntung nggak sekolah di Mugaru ini? Oh beruntung banget dong Pak. Apalagi di sini tuh teman-temannya sama guru-gurunya tuh baik-baik banget. Saya tuh pengen masuk ke SMP
negeri itu gara-gara depannya itu water park Pak. Jadi saya ngira bisa berenang setiap hari di situ. Loh, kamu jangan salah, Mugaru juga ada di belakang. Ada Sungai Nil kan. Tapi gini deh, kadang-kadang itu kan ada yang gini, ada yang bilang gini ya. Apa Mugaru itu sekolahannya ini kan di dekatnya sungai gitu kan, Sungai Soda itu. Nah, jangan salah, karena dekat dengan sungai, perairan, dunia perairan Mugaru ini tidak pernah kehabisan. Walaupun dipakai wudhu 500 orang sekaligus, airnya Mugaru tidak akan habis. Karena berarti sumbernya tetap ngalir. Tetap ngalir. Iya, karena sumbernya kan seperti itu. Iya. Ya. Kalau di sekolah yang lain itu, kenapa kok sekolah yang lain itu kenapa sekolah yang lain itu kehabisan air? Karena sumber airnya sedikit. Dan kalau kehabisan air bisa dipastikan jedingnya, baunya Pesing karena pesing karena airnya untuk nyiram kurang kan begitu kan. Kalau di Mugaru kan ini Zira ini kayaknya belum bangun ini kayaknya. Masih gimana gitu. Oke, sekarang Damia. Kamu kenapa tertarik di Mugaru? Yang pertama itu karena apa ya? Dulu itu kakakku kan sekolah di sini ya, Pak. Otomatis kan kalau kakakku sekolah di sini, aku masuk di sini berarti sekolahnya terbaik gitu, Pak. The best gitu, Pak, di dunia. Oke, mungkin kakakmu namanya kan Rais ya? Iya. Nah, itu di rumah cerita-cerita mungkin ya. Oh, di Mugaru tuh begini. Iya, Pak. Sering, Pak, itu. Oh, sering ya? Iya, sering. Sering cerita tentang Pak Nur enggak? Iya, Pak, sering juga, Oh iya. Pak. Oh, Pak Nur itu ganteng sekali. Gitu. Ceritanya anak-anak itu begitu. Oke. Kemudian ketika kamu sampai di Mugaru, melihat Mugaru itu seperti apa? Pas aku nyampe Mugaru tuh ngeliat Mugaru tuh kok kayak luas banget, lapangannya itu baru masuk kok, wah kok luas banget, lebar banget gitu kan ya, Pak. Terus akhirnya pas aku jalan-jalan itu muter-muter ya, Pak. Pas mau lagi daftar itu aku ngeliat kelasnya itu kok, wih juga luas itu, dingin ruangannya. Pertama kan pas dites itu aku dulu di kelas 7B itu ya, Pak. Iya, kelasku sendiri. Kan baru masuk itu udah dingin banget sampai aku tuh kebelet pipis terus, Pak. Dingin banget berarti ya? Iya, dingin banget dan kursinya tuh nyaman banget, Pak, empuk. Oke, kalau sampai detik ini ya, kamu kan sudah 1 semester ini ya, di Mugaru. Apa yang kamu dapatkan? Pelajaran apa yang kamu dapatkan? Yang paling, saya dulu ndak bisa seperti ini, tuh sekarang bisa seperti ini. Apa yang kamu dapatkan? Apa ya? Banyak sih, Pak, tapi ya, yang pertama itu presenter itu, Pak. Dulu kan di SD itu nggak ada itu yang namanya ekskul presenter ya, Pak. Dulu pas di Ikrom. Sekarang kan pas aku sudah masuk Mugaru ini ada ekskul presenter, kan jadi kayak tertarik gitu, Pak. Jadi nambah ilmu public speaking, terus cara baca berita, jadi bintang film gitu, Pak. Oke, tapi sekarang Ikrom sudah berkembang loh. Iya. Ya. Pak Nur jadi. Nah, Iya, Pak itu Nur kedatangan gurunya. artis ibu kota. Oke. Ril, kamu kalau ketemu sama teman-temanmu yang sekarang mungkin di sekolah negeri gitu kan, di pondok, kamu cerita tentang Mugaru tentang apa sih, Ril? Aku ceritanya ya jelas ya, Pak, ya, tentang apa sih kayak pencapaianku kalau di Mugaru. Kan aku udah podcast, terus liputan gitu-gitu kan. Temenku tuh apa ya, rata-rata itu nggak ada pengalaman kayak gitu kan, Pak. Sekalian flexing dikit gitu kan. Oh iya, harus. Ya harus dong ya. Harus. Flexing kebaikan, guys. Iya, untuk menginspirasi kan harus. Iya dong. Habis itu cerita, ya jelas ya, artisnya Mugaru, Pak Nur. Jadi cerita itu, habis itu tuh cerita tentang teman-temannya di sini, habis itu kegiatan-kegiatan di sini, pokoknya banyak, Pak. Jadi kamu ceritakan tentang Mugaru gitu ya? Iya. Dan mereka itu, waduh kok gini ya? Mungkin dalam pikirannya itu membandingkan, sekolahnya Cyril sama sekolahku kok beda ya? Gitu. Dong pasti. Iya gitu ya? Iya dong. Oh iya, teruskan. Kalau begitu teruskan aja ya, flexingnya teruskan aja. Flexing kebaikan harus diteruskan. Oke, kemudian, nah ini kalau Zira itu kan pasti juga sama kan, teman-temannya kan bukan masuk di Mugaru saja kan, tapi ada di negeri dan lain sebagainya. Kamu kalau ketemu sama temanmu cerita apa tentang Mugaru?
cerita kalau di Mugaru itu ada namanya ekskul presenter tentunya, dan bikin aku lebih percaya diri gitu Pak. Karena saya tuh punya temen yang suka banget pamer gitu, dan saya tuh pengen ngelawan gitu loh. Kalau saya tuh sekarang kayak gini. Oke, ini baru menarik. Sangat menarik nih, Zira nih. Kok ada ya orang seperti Zira? Ya iyalah Pak. Ya mereka, dia itu pamer apa? Dia itu pamer kayak bisa nyanyi, terus bisa apa sih? Telling story Pak, telling story, storytelling. Iya. Wow. Dia Terus? tuh pamer-pamer karena saya tuh nggak dipilih, kayak dia tuh banggain dirinya sendiri karena dia tuh dipilih ikut lomba gitu Pak. Oh begitu. Oke, jadi mulai saat ini kobarkan api peperangan. Iya. Ya. Jadi perbanyak konten di Mugaru, Zir. Beneran ini ya. Pak. Kemarin kan sudah ada kontenmu satu ya. Apa? Loh, yang itu kemarin itu iklan itu loh. Iya. Nanti ada lagi. Ini udah siap ini. Damia juga sudah siap. Tadi malam kirim video ke Pak Nur. Pak, saya mau bikin iklan kayak gini. Iya, Ini, iya. Damia ini unik ini juga. Iya. Saya Damia sebentar. Ini Damia ini unik, nggak ada hujan, nggak ada angin itu dia tuh kirim. Ini loh. Ini ya. Ini. Halo, jumpa lagi sama aku Dahlia, presenter Mugaru. Guys, sekarang kan sudah masuk bulan Desember ini ya. Itu artinya PPKB Mugaru 2025-2026 gelombang 1. Nah itu videonya Damia. Promosi kayak gini tak Pak? Gitu. Oke, besok take video ya. Oh, ini jawabannya Pak Nur kan. Besok pagi ayo podcast. Terus temanya apa Pak? Mugaru pilihan terbaik. Wih lho, kamu lupa temanya itu. Oke. Jadi bagi teman-temanmu yang sering pamer sekolahnya kayak gini, Ya. ayo kita saingi aja. Ayo. Nah ini namanya apa namanya seru ya. Iya. Saya ingin dari awal Mugaru udah menang sih Pak. Iya, kayaknya kalah deh. Yang lainnya kalah. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol tentang presenter. Ini Damia ini ternyata dia itu adalah sepupunya Mbak Gracia. Mbak Gracia itu presenter TV yang dulu pernah diundang ke Mugaru untuk mengisi talk show ketika mau ada lomba Mugaru Fest. Nah, katanya sekarang udah menikah ya? Ya sudah. Ya. Kamu tuh sebenarnya apa? Saudaranya dari Mbak Gracia itu apa? Saudara dari mana? Saudara dari ibu. Heeh. Jadi Mbak Gracia itu kan punya mamanya itu saudaranya ibuku. Adiknya atau kakaknya? Nggak tahu ya Pak itu. Jadi kan misal ya Pak, ini Mbak Gracia. Habis itu Mbak Gracia itu punya mamanya itu kan punya punya apa orang tuanya yang kakeknya itu kakekku, bapaknya mamanya Mbak Gracia itu saudaranya kakekku. Oh, ya Pak Nur paham. Kakekmu saudara sama mamanya Mbak Gracia gitu. Oh, Pak Nur paham. Berarti masih saudara gitu loh. Iya. Intinya itu cuma saudara itu. Iya. Oke, terus dapat orang mana, Dam? Dapat orang mana? Mbak Gracianya. Nikahnya sama orang mana? Nggak tahu Pak. Waduh, ini aku nggak apa? kenal suaminya Pak. Oh, nggak kenal suaminya. Belum kenalan. Oh, belum kenalan. Oke. Iya, dulu di Mugaru pertama kali membuat lomba baca berita di Mugaru itu yang isi talk show-nya itu adalah Mbak Gracia. Dan Mbak Gracia kenal sama Pak Nur karena yang undang Pak Nur dulu. Iya. Itu dia alumni Semamda Surabaya dia itu. Oke, Ril. Apa yang pengen kamu capai Ril di Mugaru ini Ril? Oke. Yang pengen aku capai di Mugaru tuh prestasi yang banyak, apalagi di presenter ya Pak ya. Aku pengen mencapai prestasi yang banyak, kalau bisa sampai juara nasional Pak. Nah, harus itu ya. Targetnya harus juara nasional. Iya dong. Karena pendahulumu dulu itu memang langganan juara nasional. Iya. Oke. Kalau kamu, Zir, apa target kamu di Mugaru? Aku pengen jadi atlet panahan Pak. Atlet panah. Iya. Terus gimana presenternya? Kok nggak nyambung kayaknya? Loh, lah iya, aku juga pengen punya banyak prestasi sama presenter juga, karena dulu aku tuh sama sekali nggak punya potensi public speaking gitu. Karena gara-gara ekskul presenter aku bisa public speaking juga.
Bener memang. Kamu dulu kalau disuruh maju itu gimana? Deg-degan banget. Deg-degan banget. Terus sekarang gimana? Sekarang udah mulai terbiasa gitu Pak. Jadi awalnya saya megang kertas aja gitu pas presentasi geter pasti. Iya kan? Iya. Iya bener ya. Geter. Sekarang ya udah biasa aja. Getarnya masih geter cuma nggak kelihatan gitu Pak. Sudah bisa dikendalikan, gitu ya. Oke, Dam, harapanmu di Mugaru? Harapanku sih yang pertama itu dapat ilmu yang banyak dan barokah, Pak. Woi, siki. Ini jawabannya ukti iki. Ya. Soalnya kan kalau misal kita dapat ilmu banyak tapi nggak barokah, nggak bermanfaat buat di dunia sekarang sama nanti itu kan kayak percuma kita belajar, Pak. Iya, gitu, Pak. Kemudian apa lagi ya? Aku tuh pengen jadi siswa yang berprestasi di Mugaru. Kayak dulu itu pas di SD itu kan aku pas kelulusan itu aku ingat dipanggil ke podium buat dapetin apa sih? Reward anak yang dapat prestasi non akademik sama akademik itu loh, Zir. Oh. Ya, piagam. Kamu wisudawan terbaik? Iya, sama Zira juga. Zira juga? Iya. Loh, yang terbaik yang mana? Ter itu kan satu kan, paling itu kan satu. Ini kategorinya banyak Pak. Pertama itu kategori ini non akademik, akademik, sama pelajaran tertentu gitu. Oh. Gitu. Saya itu masuk kemarin akademik ya. Iya, kamu yang akademik. Akademik. Kamu apa? Aku yang non akademik itu, Pak. Soalnya kan ikut lomba-lomba gambar yang mewakili sekolah. Oke. Berarti di sini ini kumpulan orang-orang berprestasi loh ya. Sirul juga kemarin juga bilang prestasinya banyak sekali itu kan. Cuma Pak Nur aja yang enggak berprestasi kayaknya. Pak Nur berprestasi kok. Oh iya, ya jangan bilang-bilang lah, malu ya. Pak Nur sudah tua. Oke, ini tanpa terasa ini sudah ini loh jam 6:48 itu ya. Cepet banget ya. Iya, tapi ini bukan pertama dan yang terakhir sih. Nanti ada kelanjutannya ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan menginspirasi Mugaru lover semuanya supaya masuk ke Mugaru. Karena apa? Karena sekolah yang terbaik itu hanya Mugaru. Oke, jangan lupa besok kita akan bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama di 105,1 Mugaru Radio, kreatif, inovatif dan pastinya sangat inspiratif. Akhirnya saya Pak Nur dan saya Damia, saya Siril, dan saya Zira, presenter kesayangannya Mugaru. Oke, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waiting. Iku unik iki Zira iki. fighting. Waiting. Oke.